Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi setengah siang ini kita semua bisa berkumpul bermuajahah dalam satu majelis, yakni sosialisasi zakat, infak dan sedekah serta pengukuhan UPZS di Kecamatan Cermin. Salat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita semua menjadi mengetahui perkara-perkara yang hak dan perkara yang batil. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan sambutan-sambutan, acara yang ketiga yakni pengukuhan, dan yang keempat pemateri, dan dilanjutkan dengan doa penutup. Untuk mengawali kegiatan pada kali ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan umum kitab dengan harapan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi ya mu'alama al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua K3S Kecamatan Cermin kepada Bapak Heri Suarsono. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Ketua Satu Basnas Bapak Mustafa SDD, para kantor, Pak Lintas SDN IDN, Pak Gabis Pendistribusian dan Pendayagunaan, Pak Kusmanwid SPDI, beserta tim dari Basnas Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah sewilayah Kecamatan Cermin. Yang saya hormati Bapak Ibu calon Ketua UPZ. Saya sebut calon karena masih belum dilantik, nanti setelah ini dilantik ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara undangan dari rekan-rekan Basnas Kabupaten Gresik dengan keadaan Jazakallah, salawat serta salam tetap diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas tempat yang telah disediakan kepada Kepala UPTSDN 53 Bapak Tansanadi karena sudah menyediakan tempat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang tim Basnas dari Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan kedatangan beliau ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya bercerita sedikit proses sampai pada acara pada siang hari ini. Sebetulnya saya ke Basnas itu pertamanya adalah tanya-tanya berkaitan dengan cara pengusulan SK UPZ di lembaga saya sendiri. Tapi saya dengan ketemu Pak Suhanto, itu saya koordinasi, diberi saran barangkali satu kecamatan itu dikondisikan. Nah, saya selaku Ketua K3S mengkondisikan, menginformasikan ke kepala sekolah sewilayah Kecamatan Cermin untuk pengusulan ketua UPZ. Jadi biar ada SK-nya. Misalkan nanti kalau kita mau kolektif zakat, mengkolektif infak, mengkolektif sodako, itu ada kekuatan hukumnya, ada payungnya. Jadi sampai pada pengusulan, terus kemarin saya diinformasikan oleh Pak Suwanto jika ada tim yang akan ke Cermin untuk sosialisasi. Saya koordinasi terus, saya letakkan di sini karena tempatnya strategis, terus ya panas-panas amat. Iki mau nyoba sini dinyalakan jeglak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih rekan-rekan dari Basnas Kabupaten Gresik. Nanti sekiranya Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan sosialisasi ini, silakan ditanyakan kepada beliau yang ada di depan.
Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutannya sebelum sambutan yang kedua akan dilakukan pengukuhan pengurus UPZ SDN Kecamatan Gresik. Oleh karena itu kepada para hadirin kami mohon berdiri. Ibu yang kami hormati, sebelum saya lakukan dengan mendekat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini kami tanggal 14 September 2025 Masehi 25 Februari 1447 Hijriah dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Ketua Basnas Kabupaten Gresik secara resmi mengukuhkan suara sebagai pengurus inti pengelolaan zakat UPZ SDN se-Kecamatan sebagai surat keputusan Ketua Basnas Kabupaten Gresik. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada saudara dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ketua Badan Gresik kepada Haji Muhammad Mujib RP. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk. Untuk acara selanjutnya sambutan yang kedua kami sambungkan dari Bapak Wakil Ketua 1 Basnas yang membidangi bidang pengukuran kepada beliau Bapak Haji Mustoha SPD. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami hormati Ketua K3S SDN Kecamatan Reme yang kami hormati, kepada Bapak Ibu seluruh UPZ ataupun SUBZ SDN se-Kecamatan Jambe yang kami hormati. Tak lupa kepada Ketua Pelaksana beserta jajarannya yang ada pada pagi hari ini yang saya banggakan dan saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita berikan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita semua dipertemukan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua karena ridho dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya tak lupa salam tetap kita aturkan jemaah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan bimbingan kepada kita semua jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya sampaikan tadi agak kesulitan cari jalan ya, karena saya itu asli Berenganom Pak, asli Berenganom, tetapi istrinya di Kedangkulur. Ya cermin lagi. Tapi saya sendiri juga tidak pernah ke Kedangkulur juga. Ya jarang-jarang lah, pas kemantenan saja gitu. Saya goyang ke Berenganom. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam di Basnas itu ada struktur organisasi, ketuanya adalah Pak Haji Muhammad Mujib dari Sedayu, juga merangkap sebagai ketua LP Ma'arif NU. Sama yang berseragam itu paham, saya juga bagian di dalamnya. Dan ada wakil ketua 1, ya saya sendiri, bidangnya adalah bidang pengumpulan. Nah, di bagian ngumpul notok, ngumpul duit tok, ngumpul zakat, infak, sedekah se-Kabupaten Gresik. Ada yang kedua, maka dua perempuan Dr. Riyadus Solihah. Ini cermin asli. Disampaikan aku pengen oleh bagian kebijakan di Basnas itu ya di Bu Riyadus Solihah itu. Kenal Bu? Kenal Bu Riyadus Solihah? Bu Oli? Bu Oli, gak kenal ya? Udah cermin itu sudah lama, anaknya 4 itu. Bu Ali, Bu Oli, Bu Oli. Itu rumahnya cermin itu. Makam itu, temannya makam itu, fotonya Pak Cero kenal, orang kata dari keluarga besar ya kita, gak kenal strukturnya. Terus Waka 3 itu bidang distribusi Bu. Yang ketiga adalah Waka 3 Bapak Salahuddin Al-Hayubi dari Yorjo. Yang keempat Bapak Dr. Hasan Basri dari Gresik. Itu adalah sekedar saya sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita tadi sudah kita kukuhkan sebagai UPZ. UPZ itu unit pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.
Tentunya ini adalah merupakan penghargaan bagi Bapak dan Ibu apabila Bapak Ibu ini termasuk di dalam bagian UBZ ini. Karena UBZ itu adalah tugas mulia yang diperintahkan oleh Allah juga Rasulullah Muhammad SAW. Kita nanti diberi mandat untuk mengelola, untuk mengumpulkan zakat, infak, sedekah daripada dirinya Bapak masing-masing. Di samping mengumpulkan, juga Bapak Ibu juga bisa mendistribusikan khusus UBZ di masing-masing lembaganya. Harapan kami yang selama ini Bapak Ibu mungkin sudah mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari PSN, ASN yang lewat K3S, itu tetap seperti semula. Tetapi paling tidak UBZ jenengan ini kalau sudah punya UBZ dan disahkan secara resmi, jenengan itu secara hukum juga secara syar'i jenengan itu juga sah menjadi orang yang menerima zakat, infak, sedekah di masing-masing lembaga. Kalau selama ini jenengan di SDN terima zakat, itu kalau belum ada SK UBZ itu masih belum sah, hanya panitia. Sampai bukan termasuk amil, gak oleh bagian saja. Tapi selama ini oleh bagian berarti rukso mengaruh. Tapi kalau saya sudah masuk di DSK oleh pemerintah semacam ini, oleh lembaga resmi negara, itu jenengan izin kalau di situ ada zakat fitrah, otomatis UBZ itulah panitianya dan dia benar dapat bagian 12,5% dari zakat infak sedekah. Artinya untuk legal formal itu Bapak sekalian. Tapi selama ini kadang-kadang di masjid tidak ada UBZ-nya, di musola tidak ada UBZ-nya. Itu berarti masih belum resmi menjadi amil, tidak boleh menerima zakat. Boleh tapi sebagai panitia, akhirnya sebagai pengumpul saja. Dan zakat saat itu harus habis, tidak boleh tersisakan. Tapi dan itu sah harus habis. Tapi kalau itu sudah habis, kalau amil UBZ, walaupun sudah habis besok ya apa, kita salurkannya lagi. Karena sudah amil, dia itu zakat ke amil. Nanti secara teknis hukum itu nanti dibahas saya apa teknis hukum, sekedar kulit-kulitnya saja. Di situ yang harapan kami semua di lembaga-lembaga di Kabupaten Gresik, baik masjid, musola dan pendidikan itu paling tidak ada secara resmi kalau dia menerima zakat, infak, sedekah itu harus paling tidak bisa membentuk UBZ di masing-masing musola. Supaya apa? Secara syar'i sah, secara hukum legal formal undang-undang juga sah. Ini yang harus kita tekankan kepada Bapak Ibu yang baru dilantik ini. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami juga sudah bekerjasama dengan kita komunikasi pada Pak Bupati. Kita sudah dengan SMP sudah Pak, bentuk UBZ di masing-masing SMP negeri itu untuk memayungi daripada itu. Selama ini mungkin di SD jenengan ada infak Jumat pagi, ada Senin dan lain sebagainya. Tapi kemarin itu masih sifatnya hanya sekedar mengumpulkan saja. Tasawufnya terserah kepala sekolah. Tetapi nanti harapan kami paling tidak di masing-masing sekolah itu ada Senin berkah, Kamis berkah, Jumat berkah. Paling tidak anak-anak itu diminta untuk dididik anak-anak itu karakternya untuk suka amal. Itu didirikan itu dan dikumpulkan oleh pengurus UBZ itu. Harapannya bisa disetorkan ke Basnas dan nanti uang itu kembali lagi ke jenengan lagi. Ada kegiatan apa? Ambil dari anak-anak itu dan tidak akan saya kurangi. Itu Pak Bupati. Bukan apa? Kalau di SDN, di SMP nanti itu rentan sekali. Seakan kita kalau ada begitu narik, ono LSM narik. Kalau sudah ada UBZ-nya tidak bisa. Karena sudah dilindungi oleh undang-undang yaitu unit pengumpulan zakat, infak, sedekah. Maka tidak. Nanti jenengan juga tasawuf juga begitu, harus sesuai dengan apa yang hendak jenengan. Kalau mau besar itu, ya silakan untuk membangun musola, cedin dan sebagainya, dan untuk satu yatim piatu di situ dan sebagainya. Kalau selama ini kan mungkin dikumpulkan Jumat berkah, itu jenengan paling enggak ya dibuat sendiri oleh kepala sekolahnya. Tapi itu kalau ada LSN atau orang-orang yang bertanggung jawab itu bisa dipersoalkan karena itu negeri. Tapi kalau sudah masuk UBZ nanti jenengan yang bertanggung jawab itu adalah Basnas Kabupaten Gresik dengan catatan uang itu setorkan ke sana. Dan saya jamin kalau untuk kegiatan di SD jenengan paling enggak 1-2 hari langsung kita cairkan untuk kegiatan itu. Dengan selama ini sudah berjalan dari SMP itu sudah berjalan. Ini sekali yang kami hormati. Jadi UBZ itu adalah unit pengumpul zakat, infak, sedekah.
Dan tugas ini adalah super mulia karena kita sendiri juga sebagai makhluk sosial. Tentunya dengan ini harapannya ke depan itu bisa membantu pada anak-anak kita atau orang-orang tua di lingkungan lembaga kita yang saat ini kurang beruntung bisa membantu diantaranya itu. Jadi itu Mbak sekalian, saya kira tidak banyak saya sampaikan. Harapan saya UPZ ini bisa nanti dimaksimalkan dan nanti uang UPZ dikumpulkan di situ, kalau boleh disetorkan ke Basnas lewat rekening dan nanti kalau digunakan oleh SDN itu tetap sampai digunakan dengan sebaiknya di lingkungan itu masing-masing. Dan tidak akan kami kurangi sepeser pun kalau itu infak dari anak-anak kita. Tetapi untuk Bapak Ibu dan guru yang selama ini sudah lewat K3S, ya tidak bisa masuk di situ. UPZ itu adalah untuk dana anak-anak kita, mungkin wali murid, kalau seandainya di sekolah itu ada yang perlu dibangun, diberitahu bisa amal jariah dan sebagainya lewat Basnas, dipola semacam itu, dan nanti untuk pembangunan seperti SMP 1 nggak salah itu 34 itu satu bulannya itu rata-rata 1 minggu 5 juta sampai 6 juta. Di satu bulan itu 4 kali berarti 24 juta. Itu 3 bulan sekali. Dia diambil untuk memperbaiki dan sebagainya. Karena kita kalau istilahnya itu membangun merehab sedikit-sedikit jangan APBD-nya kesuwen. Bos juga begitu ada aturannya tersendiri, tidak boleh bos itu dibuat untuk rehab dan sebagainya. Gitu Bu ya. Insya Allah begitu. Paling enggak dana-dana dari masyarakat ini yang dikumpulkan di UPZ ini bisa digunakan untuk perbaikan dan sebagainya, terutama untuk membantu anak-anak kita yang kurang mampu. Karena rata-rata di SDN itu gratis, ya. Tetapi kalau untuk membangun sedikit-sedikit itu paling enggak untuk program ABI yang sudah ditanyakan oleh Bapak Kepala Dinas itu. ABI itu apa singkatannya, Pak? Ayo belajar infak di masing-masing sekolah. Jangan menyepelekan uang 2.000 Pak. Saya juga ketua lembaga di Ma'arif di Merekenanom itu, di MI, MTS. Setiap minggu itu saya paling tidak mendapat 2 juta. Hanya 2.000, 1.000 itu aja. Itu kalau setiap minggu itu kali 4 itu sudah 8 juta. Itu kalau 1 tahun sudah berapa? Nah, ini Bapak Ibu jangan uang sedikit tapi pada itu adalah tugas dengan dan nanti dimaksimalkan untuk kegiatan yang baik, yang positif untuk kembali kepada sekolah masing-masing. Ini bisa dipahami Bu ya. UPZ ini sifatnya untuk di lingkungan jenengan untuk anak-anak. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan di daerah utara. Lah kok Pak, sing duit sing tak kumpulno nanggone K3S itu dia tetap seperti semula pajak. Tidak dikumpulkan di situ. Yang zakat itu yang selama ini lewat Medkorwil itu ya, itu tetap sesuai. Tetapi kalau UPZ ini adalah khusus untuk anak-anak kita, orang tua, wali murid yang mau amal jariah. Tergantung inisiasi dari jenengan di UPZ masing-masing. Nah, sifatnya UPZ ini melindungi jenengan dalam rangka untuk mengelola keuangan itu. Ini harapannya Pak Bupati semacam itu, karena APBD mungkin tidak mencukupi, paling tidak bisa di cover dalam konteks itu. Nah, maka yang harapan kemana ada Bu Sri Mulyani bilang begitu itu tidak tahu jawab negara saja, tapi masyarakat juga. Nah, di antara itulah, nah, itu mungkin inisiasi dari para sekolah masing-masing untuk berkreatif agamanya, yang terutama ketua UPZ-nya untuk sosialisasi kepada murid-muridnya, juga kepada wali muridnya dalam rangka untuk memaksimalkan uang itu digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Sifat kita adalah untuk memayungi itu seandainya ada hal yang tidak inginkan. Kalau dulu SMP itu kalau narik wali murid itu, sekarang SMP itu tidak bisa Pak, nariknya langsung setelah kita. Kalau ada apa-apa tanggung jawab tanya kepada Basnas. Jadi setelah itu ditanyakan sepenuhnya. Kalau setor 1 bulan 20 juta atau ada 3 bulan 60 juta ya 60 juta. Kalau ada tambahan, ada uang di Basnas sedikit-sedikit mungkin dikirimi ditambahin itu 500, 200. Kalau saya maksudnya tidak banyak. Itulah Bapak sekalian. Jadi insya Allah kita semua di sini adalah berkhidmat terhadap agama Allah sebagai orang-orang yang menjadi fasilitator dari orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, kita kumpulkan dan kita distribusikan kepada orang yang membutuhkan. Berarti ini adalah tugas yang sangat mulia untuk jenengan. Harapan kita ke depan, mari kita bersama-sama semoga UPZ yang sudah bentuk tadi bisa maksimal di masa-masa yang datang. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari kami tidak banyak, mungkin nanti ada dialog. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi
motivasi kita semua dan pencerahan kita semua sehingga kita bisa termotivasi untuk melaksanakan sebagai pengurus UPZ di masing-masing sekolah. Untuk acara selanjutnya yakni materi yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Muhtadi SHI MM. Kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 ya. Layai. Alhamdulillahil qail innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dan saya menanti Bapak Ketua MTKS secara terpilih Pak Hedi Suwarsono SPP, Pak Wakil Ketua 1 Pak Yayu Mustafa, Bapak Ibu semuanya, Kepala Sekolah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa rekan-rekan Basnas. Alhamdulillah siang hari ini sungguh ya, Bu, semua Bu. Nah kalau sungguh cukup nanti saya 10 menit malam, betul ya? Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya berikan materi mungkin biar agak semangat Bu, kawan sudah fokus di sana. Kalau saya bilang zakat, nanti dengan jawab jadi gaya hidup. Contoh zakat, jadi gaya hidup. Zakat, jadi gaya hidup. Oke. Kalau saya bilang infak, nanti dengan jawab semudah update status infak, semudah update status. Terus Bu, sampai saya update status ya, nanti infak, semudah update status. Terakhir kalau saya bilang UPZ K3S, nah, jadi bisa semakin berarti tambahin tangannya yes karena ya, kalau bisa semakin baik, tapi tangannya tambahin terakhir yes, oke, coba saya, oke, Mama zakat, kan semuanya lagi, zakat, oke, infak, UPZ K3S bisa semakin baik. Kita bebas ke Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak menyampaikan, mungkin ada 2 hal terpenting. Yang pertama, bahwa pengelolaan zakat itu harus 3 aman, Pak. Ini berlaku mulai Basnas nasional, Basnas provinsi, kemudian Basnas kabupaten pusat, termasuk nanti UPZ. Yang pertama, pengelolaan zakat itu harus aman secara syar'i. Nah, pengelolaan zakat ini Pak, itu nanti ada pembedaan antara dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, testing ulang aja Pak, angkat jenengan. Biasanya jenengan anak SD itu kan ada santunan yatim. Terus Pak, terus bagaimana? Boleh boten gunakan dana zakat. Sederhana Pak. Bu, kita santunan yatim Pak, yatim juga hidup. Itu boleh gunakan dana zakat boten. Kenapa? Tidak boleh. Alasannya apa? Yatimnya bisa saja kaya. Ada. Mantan saya sih. BLC mulai ya. Karena bukan mustahil zakat. Sekali lagi kita beri pos ke Bapak Ibu semuanya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi saya katakan pengelolaan zakat ini harus aman secara syar'i. Jadi kalau di At-Taubah 60 ini namanya mustahil zakat Pak. 8 asnaf. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghalimin wa fi sabilillah wa bis sabil. Itu kira 8 Pak, 8. Kalau fakir, miskin dan sebagainya. Saiki dengan zakat umpamane waktu dulu saya sosialisasi terkait dengan zakat profesi, Pak, saya ini goreng Pak. Utangnya wah kayak bener Pak. Saya ini gajinya kalau golongan 4A, 4B ditambah sertifikasi itu memang sekitar 8 sampai 9 juta. Kalau 4 juta tambah 4 juta kan 8 juta Pak ya. Karena tadi boleh pula sama Pak Guru. Jadi kita belum 8 juta. Cuma saya punya tanggungan Pak. Tanggungannya 1 cicilan rumah, yang kedua cicilan rumah, kemudian ada cicilan bank jatim. Nah ini Pak, selamat dan sukses untuk SK dengan nanti insya Allah diberikan. Tapi SK Basnas ini beda Pak dengan SK dengan ASN. Kalau SK ASN P3K dilantik sekarang bank jatim siap. Ya utangnya kilo tak siap loh. Butuh biro, saya juta 100 juta. Nah ini butuh Pak, kalau SK-nya UPZ nanti butuh sakit didalam bank jatim Pak. Tapi sakitnya mangke buka rekening mawon, rekeningnya bank jatim sakit. Tapi butuh sakit didalam untuk pembiayaan bukan aja. Bu, SK-nya
mangke niki sami-sami sok komplit Bang Jati ini. Nah, jenengan SK-nya ASN iso dibandingno dengan Bang Jati. Kalau SK-nya UPZ nanti cukup buka rekening mawon. Rekeningnya atas nama UPZ berapa? Atau ya? Bapak Ibu, saya kembali bahwa pengolahan zakat yang pertama adalah aman secara syar'i. Terus begitu? Ya. Yang kedua Bapak Ibu, pengolahan zakat itu harus aman secara regulasi. Nah, terus dan pengolahan zakat ini wonten aturan resmi Pak, aturan undang-undang. Kita sing pernah kertas undang-undang itu Pak, undang pengolahan zakat ini. Bu, saya pernah dengar nih. Sing aja betul buka lagi. Bu, pernah pikir undang-undang zakat? Bapak? Keren deh, tak buka kan Pak Mas Lelo. Senang aja tak buka sih. Nggih, Pak ya. Senang buka penutup. Bu, Bapak senangannya buka apa tutup Pak? Buka mawon, sing tutup. Nggih. Kok pikir jenengan mau dindi lah mboten niku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Ada PP-nya, kemudian ada instruksi Presiden, ada surat edaran Bupati yang ini, yang dulu, terkait dengan Basnas. Kemudian ada SK Bupati terkait dengan pimpinan Basnas Kabupaten Gresik. Intinya Pak sudah balik, pengolahan zakat yang pertama adalah aman secara syar'i, yang kedua adalah aman secara regulasi. Yang ketiga, Bapak Ibu, pengolahan zakat ini harus aman NKRI. Dalam artian bahwa dana zakat, infak dan sedekah niki boten angsal gamen terorisme utawi apa. Pernah kejadian ngaten Mbak. Jadi pengajenge Indomaret Alfamart itu wonten kotak infak ya. Jadi kan biasanya sebutnya Indomaret Alfamart. Nah, betul kan Jawa Timur bahkan luar Jawa itu kotak infak ini itu tidak terorisme dikumpulno. Umpamane sak Indomaret iku sak pulane umpamane 500 Pak. Kali berapa Indomaret itu pada sih? Nah, niku tanda kutip Pak, niku didamel kumpulake, didamel pendanaan terorisme dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh bahwa pengolahan zakat ini yang pertama adalah aman syar'i, yang kedua aman regulasi, yang ketiga adalah aman NKRI. Bapak Ibu zakat, Bu, zakat, zakat, infak, UPZ, K3S kita beri ke Bapak Ibu semuanya. Terakhir Bapak Ibu yang saya sampaikan, alhamdulillah di Basnas Gresik ini laporan keuangan itu diaudit Pak. Jadi jenengan masuk ke Basnas itu tiap tahun itu malah diaudit oleh kantor akuntan publik. Kita mulai 2017 sampai 2024 ini alhamdulillah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini yang tertinggi, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian ada beberapa yang kemarin terakhir kita kalau di kita penggunaan aplikasi Simbasnas terbaik nasional. Jadi jenengan store kan ini langsung diinput datanya Pak. Itu sudah online ke provinsi dan di posisi nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, ini aja langsung. Jadi nanti ke jenengan saya mereview sedikit bahwa tentang Basnas niku angsal ngeskakan namanya UPZ berdasarkan pasal 16 Undang-Undang 23 2011 bahwa Basnas niki sakit bentuk UPZ instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Yai Muswa tadi, akan Pak, di pasal 38 dan 41 itu, kalau ada orang itu mengambil dana zakat, boten angsal SK, tidak punya SK, ini kena pidana Pak. Kemudian yang kedua adalah kena denda 50 juta atau pidana 1 tahun. Nah, jadi mau ya inisiasi dari Basnas, wonten SK sedoyo itu melindungi jenengan. Selain tadi Undang-Undang 38, pasal 38 sama 41, ini biasanya nah boten wonten UPZ menawi wonten tanda kutip tarian, itu pasti rame. Terus Bu, walu kira-kira kepala sekolah didatangi karo wartawan. Cok Bu, itu kepala sekolah ngoten. Jadi itu terus kalau kira-kira anu tadi baru dinas soal. Minggu depan lagi datang Pak kepala sekolah ngoten. Lama tuh. Minggu ngasih malih apa? Nah, disampaikan yang kedua tadi, ini pun legal formal Pak. Wonten SK UPZ niki untuk keamanan panjenengan sedaya. Tapi makin nyuwun tolong tetap pengolahan zakat tadi prinsipnya 3 aman nggih, aman syar'i, yang kedua adalah aman regulasi, yang ketiga adalah aman NKRI. Bapak Ibu, ini yang penting Bapak Ibu semuanya. Nanti tugasnya panjenengan
Yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungannya masing-masing. Menawi teng SD berapa ya nanti di lingkupnya SD masing-masing. Yang kedua adalah proses pengumpulan. Yang ketiga pendataan dan layanan muzaki. Yang ketiga, keempat sebenarnya di kita ini Bang Muzaki itu kita registrasi Pak, namanya NPWZ. Kok nanti kepir NPWZ? Jenengan wonten di SJT niku, ini wonten NPWZ Pak. Kita kertas singkatannya NPWZ. Nomor pokok wajib zakat. Kalau di pajak wonten NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Kalau di zakat itu ada namanya NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Yang kelima, Bapak Ibu sebenarnya, nanti kalau memungkinkan nanti ada namanya RKT UPZ. Nah, menawi boten, maka tetap jadi satu basnas mawon. Nanti dengan bisa tinggal pengajuan satu tempat gitu. Atau lebih akselerasi nanti kebutuhan dengan di sana. Yang keenam adalah penyusunan laporan. Yang ketujuh adalah membantu pendistribusian dan pendayagunaan masyarakat. Tadi sampaikan yang sebenarnya di awalnya itu adalah jaringan UPZ itu namanya unit pengumpul zakat. Tapi nanti sakit bantu Basnas terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan yang ada. Sementara ini insya Allah nanti di kopi pas dengan ini pun dikatakan Pak, memang kita pilot proyeknya di SMP, mulai SMP N1 sampai SMP N34 mengenai DKP itu. Nah, makanya ini, ya, apa ini? Kalau di namanya ABI, ayo belajar infak. Nah, kalau biasanya Bu Yoni nganter, infak itu, Bu, yang penting Bu, infak itu, yang penting kata, kalau Bu, kalau zakat itu wonten aturannya ya, wonten namanya itu nisab kali haul. Nisab berarti batasan harta jaringan di zakati. Haul itu berarti 1 tahun gitu. Kan wonten persentasenya, menawi ke penghasilan itu namanya 2,5%. Kalau di pertanian ada 5%, ada 10%. Kalau rikas ada 25%. Kalau itu kan untuk persentasenya ya. Kalau infak itu buat-buatan persentasenya, yang penting banyak dan ikhlas. Bu, terus begini. Kalau buat-buatan persentasenya, infak itu yang penting banyak dan ikhlas. Jadi kita beri terus ke Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bu, monggo nanti apa mingguan atau apa, anak-anak kita didik. Betul ya, didik Jumat berkah untuk apa ya Pak? Juga prinsipnya nanti jenengan sing lebih paham ya. Nah, nanti kalau bisa dimusikan anak-anak jenengan monitoring mawon. Ayo bareng-bareng anu. Nah, setelah kumpul, mangke harapannya tetap disetorkan ke Basnas. Dicatat ke mawon. Nah, menarik mangke jenengan kita bulan ini umpamanya SD 30, kita nih 53 bulan Agustus, bulan September ini 1 juta, Oktober 1 juta, terus sebagainya sampai akhir tahun umpamanya ada 5 juta. Oh, pas ada kegiatan menghadapi Ramadan umpamanya butuh 1, nanti tinggal jenengan nanti ngajukan ke Basnas, buatan pom ya Pak, terus kabel kebutuhan apa atau di sana. Insya Allah 1-2 hari nanti kita cairkan dari dana infak panjenengan tersebut. Nyantet Bu, ceritanya nyantet. Jadi nyantet bukan ribet-ribet nih, bukan ribet-ribet supaya nanti dibuat keagamaan ke panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada masa nanti ada dialog yang kira-kira apa dan sebagainya, nanti jenengan akan ditanyakan terkait dengan itu. Bapak Ibu yang terakhir mungkin terkait dengan kemanfaatan UPZ ini, legalitas secara hukum, kemudian standarisasi kualitas, optimalisasi pelayanan, bagian dari sejarah zakat nasional, kemudian berkualitas dan berkembang. Ini Bu, biasanya yang ini jenengan ada BSN-nya ini. Bapak Ibu, paling akhir saya review sedikit terkait dengan zakat profesi Pak. Saya tidak gunakan posisinya adalah dari kitab apa, fikih apa, tapi saya gunakan namanya Fatwa MUI nomor 3/2003 bahwa zakat penghasilan atau profesi adalah setiap pendapatan seperti gaji, honor, upah, jasa dan lain sebagainya diperoleh dengan cara yang halal dan sebagainya. Berarti komponennya Bapak Ibu semuanya hitungnya adalah tidak cuma gaji pokok. Kalau di sini ya, bukan gaji pokok, tetapi ditambahi dengan penghasilan bulanan yang lain, umpamanya TPP atau umpamanya di rumah dengan kreatif, umpamanya ada usaha-usaha dan lain sebagainya, atau punya kos-kosan dan sebagainya. Itu nanti dihitung semuanya. Bapak Ibu, saya ingatkan sekalian bahwa cara menghitung zakat itu ada 2 komponen. Yang pertama dihitungnya adalah bruto kotor.
Berarti uang masuk bulanan mulai gaji dan lain sebagainya sudah dipotong 2,5%. Yang kedua, Bapak Ibu, hitungnya adalah bruto bersih. Berarti dikurangi dengan komponen-komponen yang lain. Nah, dikurangi kalau cicilan iki, cicilan lubung, cicilan panci, cicilan opo dan lain sebagainya. Sisanya itu yang kena zakatnya. Terakhir Bapak Ibu, arahan dari saya masih ingat. Nah, dengan kenal Kiai Haji Abdul Rahman Hafiz, itu kalau baiknya ngitung zakatnya itu adalah pakainya bruto kotor. Karena apa? Saya dulunya itu uang ini Pak, Bu, ya. Kalau biasanya jenengan nyimpen itu kan di brankas, ya. Brankasnya di dalam, brankasnya pun dikunci, ya. Kemudian brankasnya di lemari, lemarinya dikunci lagi, ya. Kamarnya dikunci lagi. Kemudian kamar ada pintu depan dikunci lagi. Di depan mau masuk ini dikunci lagi. Nah, ini prinsipnya gulungan saya, Pak. Kalau jenengan gajian, itu gak dari jenengan Pak, gak dari ibu atau gak dari jenengan Pak. Kayak es boyo, ibu apa? Nah, kalau gajinya bapak itu biasanya miliknya ibu. Tapi kalau gajinya ibu, kalau kita kalau kita kok Pak, tengah ya Pak, ujung pangkal, pancem, tapi serem sampingnya persis kode. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, komponen tadi kalau bisa adalah gunakannya bruto kotor. Karena apa? Kalau uang itu masuk kemudian sudah dizakati, berarti uang yang diberikan ke keluarga, ke ibu, ke anak dan lain sebagainya, posisinya sudah bersih. Insya Allah kalau bersih, harta panjangnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ini kalau dasarnya di Al-Baqarah 267 dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu contoh saja ya. Nanti diikuti ke sana. Kalau hitung saya ini masih posisinya adalah per bulan gajinya 7,5 juta. Nanti disesuaikan dengan harga emas ya. Kemudian penghasilan per tahun adalah 7,5 juta kali 12 berarti 90 juta. Nisab zakat progresi adalah 81 gram emas. Saya tidak tahu kalau sekarang harga gram emas itu berapa? 1 juta. Oh, ngatus kali 85 berarti berapa? Kalau masih zakat kabeh jadi itu. Nah ini mas kalau ini kan contoh Pak ya, contoh nanti disesuaikan dengan harga emas terbaru. Tapi biasanya hitungnya adalah rata-rata 1 tahun. Kalau umpamanya 1 Januari sampai di posisi Desember itu harga rata-ratanya 1,5, berarti 85 gram emas kali 1,5 juta. Kalau rata-ratanya 1,7 berarti 1,7 kali 85 gram emas. Mantap ya. Ngitungnya per bulan adalah 2,5 kali per apa tadi ya? Itu tadi ya. Kalau 7,5 juta berarti 187.500 itu terus karena sisanya apa saya dikeluarkan 7,5 juta dikurangi 180.500 terus itu dulu pasti agak sisanya itu ya agak sisanya ya nah Bapak Ibu jadi ini ketentuan fikihnya kan nah tadi saya sampaikan kalau tidak kewajiban zakat dianjurkan untuk berinfak. Prinsipnya berinfak niku yang penting banyak dan pinter sosialisasi mau Pak. Jadi tadi ya prinsipnya secara fikih ngaten kalau sudah kewajiban di kewajiban monggo saya tertarik kalau teman-teman ex-UPT Manyar sama Kebunas Pak. Lah niku kan bendahara gaji otomatis Bu. Jadi ketika jenengan naik di posisi kepangkatan asalnya dari 4A ke 4B itu kan otomatis ya gaji pokoknya naik itu langsung dipotong Pak 2,5% dari itu otomatis nanti di pendengar ketika nanti kita mencoba nanti di bendahara gaji kalau dimungkinkan akan nanti lebih enak jadi dengan ketika naik di posisi pendapatan itu otomatis 2,5%. Bapak Ibu yang saya hormati mungkin itu yang saya sampaikan sedikit harapannya untuk kegiatan kita Allah senantiasa beri keberkahan dan kejenengan semuanya. Sekali kita doakan semoga rezeki panjenengan semuanya senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak ibu panjenengan, anak ibu panjenengan menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup zakat, infak, UPZ K3 SRM bisa semakin baik. Kita beri kepada Bapak Ibu. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sebelum dialog perlu saya sampaikan karena ini ada
infak kok digawe ngono Pak. Kayak duwe wong mohon maaf hari ini adalah dari APBD. Jadi Basnas itu juga dapat APBD dan untuk kegiatan semacam ini juga sampai mau bono saripet boleh itu tidak sama sekali tidak kita ambilkan dari uang zakat infak sedekah yang dimasukkan di Basnas. Betul nggih? Kan sing kritis itu, ya dipangan tapi takone ngono. Oh, kadang sama nih sama tapi ini kan kumpul dorong orang pertanyaan itu cegah ada pertanyaan lagi gitu tuh ya. Insya Allah murni itu sedikit ada APBD dan dimanfaatkan oleh K3S. Ada dua kegiatan. Satu diambil oleh K3S ini, yang dua nanti masih belum. Nah, oh itu. Jadi program semacam ini juga. Nah, tapi kalau uang tadi Pak, mungkin saya beri ya. Saya mau kepala SMP SMP JNTG. Jadi itu Bu ya, jangan sampai terjadi miskomunikasi. Kadang-kadang data dikasih ke kami, soalnya udah kebetulan ini sih bahasa sih loh, zakat infak jari, itu jadi rusak. Dari kami tambahan, terima kasih. Terima kasih untuk materi yang disampaikan. Oke, sebelum penutupan kita beri 3 penanya. Monggo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suwarno dari UPT Lambat. Terima kasih kesempatan untuk bertanya. Yang pertama, saya ingin tanya untuk operasionalnya Pak, yang tadi disampaikan perolehan infak zakat sedekah di sekolah di setor ke Basnas. Kemudian nanti kalau kita mau mengakses penuntasan upahnya kita bisa meminta kembali gitu. Tapi kalau saya lihat di sini di Kaleng itu kan programnya itu menurut saya terbatas. Artinya kalau di sekolah saya untuk mengakses kegiatan yang tidak ada di situ itu apakah bisa nanti? Misalnya begini, realnya di sekolah kami sudah jalan, tapi tadi memang belum ada payung hukumnya, belum ada landasan itu, tapi yang sudah jalan dan di sekolah-sekolah sudah begitu. Misalnya mengadakan kegiatan maulid Pak. Nah, maulid itu di situ ada dibarengi dengan santunan fakir miskin. Nah, kemudian acaranya itu kadang-kadang kita mengundang pendongeng. Nah, itu biasanya kalau kita kerjasama dengan bus lain selain Basnas atau AZIS yang lain itu mungkin kita bisa aksesnya langsung narasumbernya, kita tidak bayar. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini nanti ke Basnas, apakah ada program seperti itu? Kemudian juga kalau harus menyetor ini, saya masih membayangkan misalnya ketuanya itu guru agama Pak. Infaknya diperoleh uang koin kecil-kecil. Selama 1 bulan dapat 1 juta, tapi uang kecil apa itu harus setiap bulan setor ke sana. Berarti kalau dalam 1 tahun harus 12 kali PP. Ini saya bertanya kira-kira guru agama ini tuh kan nah pensiun ya atau seperti operasi, karena kita bukan petugas ya, bukan petugas yang dibayari dengan APBD lain. Kalau racingnya mungkin bisa diambilkan dari dana itu. Yang terakhir untuk zakat fitri itu kan biasanya kalau zakat fitri kan tidak boleh latihan, harus benar-benar zakat kan. Nah, itu harus memenuhi nisab, harus memenuhi tadi aman itu, aman secara syar'i. Nah, itu kan ada orang yang bermadzhab atau berpendapat bahwa zakat itu harus makanan pokok, tidak boleh diganti uang. Nah, kalau kita menerima berupa beras, apakah Basnas juga menerima setoran beras? Karena selama ini biasanya yang disetor ke dinas itu uang saja. Ini saya komen itu digoleki enak sih gampang. Padahal kalau petugas ya, kalau setahu saya mohon maaf, zaman Rasulullah itu namanya amil itu kan ngambil ke rumah-rumah dengan memikul, memanggul sendiri. Jadi cuma nerima tunggu di sekolah, terima setoran uang, setor dapat bagian itu menurut saya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, satu lagi setengah. Saya tanya tentang perbedaan infak sama sedekah. Ini pengadil. Ini saya dari UPT 57 Gresik mau tanya tentang perbedaan antara infak dan sedekah. Ini kan kadang-kadang itu agak bingung Bu. Terima kasih. Monggo satu lagi. Ini
BPD 73 Desa. Saya tertarik apa yang disampaikan moderator tadi. Masuk uang zakat dibagi konyol. Nah, tertarik ini kalau saya tadi sudah baik dan menyambung dengan apa yang disampaikan dari kawan di sini. Yang pertama kan untuk fungsi atau tujuan pembagian dari zakat, infak dan sedekah. Apa yang dikelola dari Basnas? Apakah bagian-bagian dari zakat itu fungsinya itu sudah diatur? Beda sendiri ada zakat, infak dan sedekah. Dan saya tahu apa yang dibutuhkan PZ. Ini kan kemarin itu kita bukan menerangkan ke Basnas, tapi kita langsung ke transfer ke rekening Basnas sama PZ di saat itu. Yang saya tanyakan itu fungsi dari zakat, infak dan sedekah di situ. Karena di sini kan kebanyakan campur tidak ada pembagian di situ. Jadi kalau kita tahu dari ini zakat sendiri, ini infak sendiri, ini sedekah sendiri. Jadi apa gunanya di sedekah itu kita bagaimana makan atau apa sampai kan misalnya bisa situ. Jadi sekali kan kita campur di situ. Jadi ada pembagian. Terima kasih. Terima kasih Mas sekalian. Pertanyaan untuk yang buku-buku nanti kajian itu pakarnya itu nanti punya keistimewaan masing-masing. Tentang operasional ya Pak. Operasional. Jadi di situ Pak, kalau Bapak Ibu menyetorkan infak sedekah ke Basnas itu ada hak amil itu 12,5% yang dengan kelola oleh panitia. Katakan dengan 1 tahun itu atau 1 bulan atau 2 bulan itu 10 juta, sampai ambil 12,5% itu hak jenengan sampai kelola itu. Oh dibagi amil tidak masalah, dibuat panitia tidak masalah. Itu yang namanya hak amilnya. Jadi bagian itu. Ya. Terus masalah tentang teknis ya. Penyetorannya itu tadi sampaikan oleh itu lewat transfer saja, lewat transfer. Jadi ditransfer lewat rekening Basnas. Di Basnas itu Basnas ada bermacam-macam rekening. Ada rekening zakat khusus untuk rekening zakat. Ada rekening infak sedekah ada tersendiri. Tidak bisa. Makanya di aman syari tadi. Jadi Basnas itu tidak serta-merta semuanya uang itu dikulit satu enggak. Di situ kan ada di kategori juga ada zakat sekian, infak sekian. Jadi kalau itu zakat yang masuk ke rekening zakat. Nah zakat ini tidak bisa tadi memanfaatkan untuk satu yatim dan sebagainya. Tidak boleh. Zakat ya untuk 8 asnaf itu. Untuk yang kegiatan-kegiatan Nabi akan bantu itu, ya kita ambilkan dari uang infak dan uang zakat tadi. Jadi sudah ada pilah-pilahnya dalam konteks ini. Jadi di Basnas itu sudah ada. Jadi Basnas itu sudah ada rekening zakat itu sekian dan rekening infak sekian. Dan kalau ada orang minta bantuan ke sana, ya dihitung dulu Pak itu kemana ini? Ini zakat ataukah ini sudah dilakukan infak? Nah, itu. Kadang-kadang kan ada proposal dari bawahan itu Pak ya, ada bantuan ini dan sebagainya. Itu juga nah, dinamakan tadi Pak adalah amal syar'i tadi. Jadi di Basnas juga ada tim yang verifikasi ini diambilkan uang zakat atau diambilkan uang infak dan sedekah. Tadi tentang zakat berupa beras atau berupa uang. Setiap tahun Pak, kemarin itu saya zakat dari Dinas, dari UPD, dari teman-teman ASN itu berupa uang. Setiap tahun kemarin itu kita beli sekira 9,5 ton ya. Kita belikan Pak. Itu berupa beras di kita. Katakan dari sekian orang zakat itu kita kumpulkan, terus kita berikan beras itu. Kita berikan berupa beras. Dan juga kalau bapak-bapak ada yang zakat di sekolah masing-masing, ya nggak apa-apa uang, tapi jangan berikan beras dulu. Nanti baru dibagikan. Itu kita selama ini yang kita jalankan di pasar itu semacam itu. Jadi kalau dengan malam 27 di pasar itu ada tumpukan beras begitu banyak. Ya dari jenengan yang selama ini zakat fitrah berupa uang itu yang kita berikan di sana. Saya sebaliknya, karena stoknya itu beras. Ya. Kan kita tidak menguangkan. Ya. Stoknya beras. Tapi kan kalau kita tidak menyalurkan ke anak-anak langsung, tapi kita stok beras dan berarti kan stoknya beras juga. Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jenengan distribusikan di situ saja. Hanya kita mau catatannya saja. Lakukan ke kami. Berupa catatan saja. Jadi UPZ 53 SN53 dapat zakat sekian untuk Muzaki sekian, untuk ini amil sekian. Ini mau cukup selama ini yang kita jalankan di UPZ yang selama ini sudah mengkoordinir daripada zakat. Insya Allah di lingkungan jenengan itu masih banyak orang fakir miskin yang belum, atau wali murid atau murid yang dianggap jenengan memang berhak untuk zakat, berikan itu. Nah kita yang terima laporannya saja. Yang selama ini masih belum pernah Pak,
belum pernah. Tapi selama ini saya sampaikan begitu kepada semua UPZ yang ada di sekolah masing-masing. Jadi untuk hanya kita terima laporannya saja bahwa jaringan UPZ A ini dapat sekian dari murid yang zakat itu dibagikan kepada ini sekian jumlah sekian. Itu berupa catatan saja. Itu pembahasan dari monggo. Matur nuwun, saya ambil aja dari Ibu Sobat tadi. Sekali ini kita beri plus ke Bapak Ibu semuanya. Saya mencoba menjawab ya. Yang pertama di pengolahan zakat ini sudah cari tujuan pengolahan zakat ini. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengolahan zakat. Yang kedua meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi. Jadi intinya apa? Jadi di kita ini memang dibedakan lah. Mulai rekeningnya itu juga beda. Zakat khusus zakat sendiri, infak sendiri. Itu perlakuannya ada namanya di akuntansi pengolahan zakat. Kalau dulu namanya akuntansi PSAK 109, sekarang namanya PSAK 409. Itu rigid Pak. Dana zakat kudu dikumpul dana zakat. Begitu juga nanti distribusinya. Pak Dwi karena bagian distribusi. Rigid Pak. Mulai fakir, miskin. Memang ada beberapa asnaf. Itu yang tidak kita gunakan adalah di posisinya asrafnya adalah ini Pak. Sudah rekop. Rekop memang kita di Indonesia tidak ada. Kemudian yang kedua adalah posisi ghorim. Ini memang kita kaji agak tuntas Pak. Ghorimnya karena apa? Ini penting Pak. Kalau semua tadi kadang-kadang yo gaji ini makin asli nih karena gaya hidup dan kakian pola akhirnya ingat bahwa ya. Jadi untuk ghorim ini adalah yang fungsinya untuk kebutuhan kita Pak. Dimakan sehari-hari, kemudian pendidikan dan itu yang lainnya yang namanya sekunder. Ngerti Pak ya? Jadi kita karena tadi harus aman secara regulasi, aman syar'i dan aman NKRI. Satu rekening harus kita bedakan. Ada dana infak sendiri. Kalau nanti dengan transfer, insya Allah nanti di SK wonten belakang, wonten nomor rekeningnya biasanya kita arahkan ke kanan jenengan posisinya di Bank Jatim, lebih enak ke Bank Jatim awal. Atau debit atau yang punya J-Connect itu otomatis Pak bisa ada rekeningnya pada situ. J-Connect. Yang posisinya adalah di nomor rekeningnya 027 222 220. Ini Pak, ada pertama. Ini nanti ya. Yang data kan dapat sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa pengolahan zakat ini kita sudah diatur. Uang itu harus dibedakan karena kita punya akuntansi namanya PSAK 109 atau PSAK 409. Harus diaudit juga untuk ke sana. Jadi itu kemudian yang kedua terkait dengan infak dan sedekah. Prinsipnya sebenarnya infak dan sedekah di praktek lapangan itu hampir mirip. Karena di akuntansinya juga sama. Infak dan sedekah itu menjadikan satu. Kalau zakatnya ada rekening zakat sendiri, infak dan sedekah memang jadi satu Pak. Infak dan sedekah. Cuma gini Bapak Ibu, dalam prakteknya kalau infak itu lebih berupa fisik Pak, uang, duit dan lain sebagainya. Tapi kalau sedekah ini maknanya luas. Kalau jenengan baca hadis, tabassumuka Allah wajhi abdika sedekah. Nah, bukan duit-duit. Yang orang koncone yang mesam-mesam nggak terbuk, ya. Mau mana dari duit karena tanggal itu kok. Tanggal itu likur, kira-kira gak nyampe duit gak ya. Umpamanya sudah kowe apa? Tabassumuka Allah wajhi abdika sedekah. Guyu orang koncone kan nyata ngomong. Niku itu sedekah. Ada hadis lain, wa fi buti ahadikum sedekah. Menafkahi istri tanda kutip Pak. Menafkahi istri tanda kutip. Nah, niku sedekah. Paham ya? Waktu ibu di ahadikum langkah sudah. Jadi kalau tidak punya uang, ya tadi mesam itu juga sedekah. Betul tadi. Jadi antara infak dan prinsipnya sama, hampir sama. Tapi kalau sedekah itu lebih luasnya. Kalau infak lebih ke material, uang dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, jadi kemudian terkait tadi dengan sedikit zakat fitrah Bapak. Memang kalau kita kaji secara fikih itu memang berupa bahan makanan tadi. Tapi kita gunakan sebenarnya juga ada madhab yang lain. Tapi prinsipnya itu akan titipan Pak. Dikeruskan, titipkan dengan UPZ. Nanti UPZ itu kewajiban untuk berikan beras. Ngatur Pak, kalau berupa uangnya ngatur, tapi amannya seperti itu. Umpamanya 2,5 kilo kalau dianggap 3 kilo ya, dikeruskan atau jadi 3 kilonya itu adalah 50.000 umpamanya. Nanti diberikan beras, kemudian nanti diberikan ke usaha ya. Maka syukur-syukur Bapak Ibu sampaikan ke yang misalnya tadi mungkin nanti bisa menjadi pilot project ke K3S sebenarnya. Ini kan salah satu langkahnya adalah dana sosial supaya SD itu tanda kutip ada dana sosial ke masyarakat yang lain. Itu nanti bisa saja ketika zakat fitrah Pak juga legal ada UPZ-nya. Nyuwun tolong nanti ke wonten, ojo beras kalau bisa ditambahi karo uang.
umpamanya mustahik di sekitar SD ini ya untuk 5 kg ditambahi umpah 200.000 tambah apa Pak? Bu ya. Tak tambah seneng sih. Wah, kira-kira nanti jenengan sosialisasi sudah kali anake guru SD ini tak minat sih. Bu. Nah, itu kalau ini kalau kita teksnya cerah ya. Yang penting prinsipnya tadi aman syar'i, yang kedua aman regulasi, yang ketiga adalah aman NKRI. Nah tadi, matur nuwun saya bagian ke moderator. Mungkin 2 lagi pertanyaan nih. Atau cukup? Sambut nih. Monggo wis 2 lagi, 2. Monggo tunggal Pak. Matur suwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin menyamakan persepsi ngoten nggih Bapak. Jadi apa yang saya tangkap dengan yang diutarakan dari tim Basnas Kabupaten Gresik ngeten. Seperti yang jenengan jelaskan tadi bahwa adanya UPZ di setiap SD adalah nanti itu kita berbadan hukum dilindungi oleh Basnas gitu nih. Nah kebetulan lembaga kami ini ada program pendirian musola yang saat ini masih pondasi Pak, belum sampai naik ke atas nih. Nah misalnya kita buat program untuk infak setiap hari katakanlah 2.000 dengan 500 anak, kemudian dikalikan kita setor ke Basnas itu setiap minggu atau setiap bulan sekali ngoten nggih. Ketika kita ada pembangunan nanti kita minta ke jenengan, narik ke jenengan itu sesuai jumlah yang kita setor atau dilebihi atau dikurangi. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak, misalnya ada suatu agenda nih. Di sini alhamdulillah guru olahraga, guru PJO kan PJO kalah ya. Kemudian Pak maaf, guru agamanya luar biasa di sini. Ide-ide kreatifnya baik. Kalau ketika kemarin Ramadan bahkan kita bisa memberikan sembako di tetangga-tetangga seberang juga santunan. Alhamdulillah setiap 1 tahun 2 kali santunan itu pun dari donatur lembaga kita sendiri ngoten. Nah untuk itu misalnya nanti ketika ada program Ramadan gitu, apakah nanti tetap setor padahal kan di awal nanti langsung didistribusikan atau kita hanya pelaporan saja ngoten. Terima kasih Bapak, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, tambahan alih di ngapunten. Siswa saya ini banyak, tapi kok kenapa dikasih kaleng cuma 4? Nah ini kan masih sedikit. Kalau bisa kan setiap kelas 1 kaleng ngoten. Nggih matur suwun. Mohon maaf sebelumnya Bapak ke Basnas karena ini pertanyaan berhubungan dengan uang dari bank. Karena di Basnas banyak rekening bank. Maka Pak dalam per bulannya itu juga dikenai pajak juga rekening bank tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Ibu ya. Alhamdulillah sudah berjalan, tetapi kita sekarang ada operasi tambah. Oh gitu ya. Kita Bu, apa yang sampaikan. Jadi kalau Ibu supaya payungnya lebih jelas, ya setorkan langsung ditenin keuangan ya. Ya. Dan insya Allah nanti ono Bu, saya itu transporti lah. Gitu. Itu karena hamil kan itu ya. Jadi tidak, tapi dikurangi atau ditambah. Kalau dikurangi tidak, konsep saya tidak. Saya sebagai pengumpulan 1%. Nah ditambahin, lihat sikon dan kondisinya. Kalau memang ada uangnya kita tambahin. Ya macam-macam. Kemarin di mana SMP di Benceng itu setiap tahun mau nabi santunan. Itu ya kadang-kadang kita tambahin, kadang-kadang ya pas, kadang-kadang kita tambahin. Setiap kegiatan saya pasti diundang. Kemarin jadi ada kegiatan mau nabi, ada kegiatan itu silakan untuk diambil. Kalau memang itu dibutuhkan emergensi, disetorkan ke sana dan diambil sekalian. Jangan khawatir. Bongko sarebe bisa bersama dari Basnas itu ya Pak ya. Jadi ini saya sampaikan itu dan sudah 2 itu ya, jangan semua ya kegiatan tadi. Apa lagi tadi? Kaleng ya nanti kita tambahin. Kalau ada guru agamanya ke Basnas, ke Berda mohon ke mampir minta berapa? 10, 15 akan saya beri. Berkelas masing-masing ya. Jadi kita sampaikan. Nih, matur nuwun. Ibu, pakai kaleng Pak Subanto Bu, Pak Kabis pengumpulan. Ya, gimana nanti butuh kaleng pinter sama di pasar banyak Bu. Karena kita pilot projectnya di SMPN, itu
itu memang targetnya per kelas itu masing-masing. Jadi biar itu memudahkan panjenengan sedaya ke sana. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya nambahin besola terkait dengan program Pak. Ini di kita insya Allah kalau secara umum itu sudah mengcover semuanya. Untuk bantuan kegiatan keagamaan itu sudah boleh. Keagamaan juga boleh. Kemudian termasuk Bu untuk bangun musola di Monggo. Ini kita terinspirasi SMP 34 Pak. SMP 34 kebetulan yang ada di PPS itu kan baru. SMP baru, gak ada musolane, gak ada apa-apa. Akhirnya menawarkan program ABI itu dari sana Bu. Pak, kalau kepengen dari mahasiswa dan sebagainya itu, kemudian setelahkan ke Basnas, tadi yang soal garansi, insya Allah 100% dikembalikan ke panjenengan sedaya. Terkait dengan tambahannya, kita ikuti di posisi uang kosnya Basnas Bu. Nah orang akeh ya kemudian ditambahi, nah gak ya minimal lah 100% itu memang kembali ke panjenengan semuanya. Setuju ya? Oke. Yang terakhir terkait dengan tadi Pak rekening, prinsipnya kita sama Pak, karena ini menjadi aturan nasional mulai toko Basnas pusat dan sebagainya. Tapi prinsipnya kita ada, okay? Di situ kan memang kalau di rekening syariah, wonten namanya pun bagi hasil. Nah, bagi hasil itu juga nanti Pak, setelah kenapa? Kenapa untuk administrasi dan sebagainya. Tapi biasanya nggak di kita ini ketika ada bagi hasil itu kita include-kan di rekening yang ada, rekening induk. Setelah dikurangi dengan tadi Pak, persen itu nanti induknya di sana. Jadi penambahan uang itu posisinya ketika ada bagi hasil atau bunga itu dikembalikan lagi ke rekening semula. Karena di kita akan prinsipnya kalau di akuntansi zakat itu harus dibedakan satu rekening zakat sendiri, rekening infak sendiri, yang ketiga ada rekening amil atau operasional. Itu dibedakan Pak. Aturannya gitu. Nah, kemudian di kita saya kirakan kalau segi fikihnya itu memang seperti kasusnya tadi untuk zakat fitrah itu Pak, memang maksimalnya adalah 12,5% boleh Pak, maksimal. Kalau dianggap cukup 3%, dia monggo 3% mawon. Berarti sisanya tadi kalau diambil 2,5%, 10%-nya itu dikembalikan ke mustahik. Ngaten Pak, prinsipnya ngaten. Kok laku-laku nyompot tok berase, khawatirnya nanti gurunya itu dapat jatahnya lebih banyak dari muridnya. Ngerti bagaimana? Berarti kira-kira wonten sak ton itu karena 12,5% adalah sak ton, gitu loh. Sak kintal? Gitu Pak. Sak tonnya 12,5%. Nah, sepuluh wakil mulai. Jadi nanti asas kewajaran Pak. Kalau umpamanya ngambil ya sak cukupe. Dan kemudian sisanya itu dikembalikan kepada mustahik ya. Nah umpamanya boten diambil, kita serang jenengan. Karena itu hak panjenengan sedaya. Nah, Pak prinsipnya gitu. Terus Bapak Ibu sekali lagi insya Allah saya kaji bahwa akuntansi zakat ini sangat-sangat relevan Pak. Jadi umpamanya ada 100% uang masuk, itu boleh diambil maksimal 12,5%. Berarti ada sisa 87,5 harus diberikan kepada asnaf yang lain Pak. Ngatain ceritanya. Jadi umpamanya hak amilnya diambil 5%, berarti asnaf yang lain itu kebagian 95%. Ngatain Pak? Ya, yang sebetulnya kalau kita bandingkan dengan pengolahan APBD kadang-kadang mungkin better Pak. Karena mungkin untuk operasional, kemudian belanja pegawai dan lain sebagainya bisa sampai 30-40%, bisa saja 50%. Di kita ada kewajiban secara syar'i maksimal itu 12,5%. Yang 87,5 harus didistribusikan kepada yang lain. Nah, mungkin Bapak cekap ya. Nah, terus Bapak Ibu karena waktunya namanya wonten SK masing-masing diserahkan per individu masing-masing, atau biar nanti wonten fotonya. Terima kasih, alhamdulillah. Mungkin ini sedikit menambahi terkait tadi pengajuan. Pengajuan ini harapan kebetulan saya sendiri di bagian distribusi, mungkin harapan saya boten hari ini setor langsung dapat kembali. Harapan saya kalau memang pengennya seperti itu 1 minggu sebelumnya atau maksimal 3 hari sebelumnya itu sudah konfirmasi ke kita. Entah itu nanti pengajuannya bisa dikirim via WA serta setorannya atau seperti apa, yang penting ada konfirmasi kepada kita. Karena kita sendiri ini juga harus sesuai dengan SOP dan kita juga diaudit. Khawatir kita ketika nanti BPLP langsung tentu, ini juga kita akan jadi pertanyaan. Harapan kita seperti itu. Bisa konfirmasi sebelum kita dulu pengajuan masuk sehingga kita ada disposisi dari beberapa pimpinan. Nanti baru bisa dijaga. Kita maksimalkan biasanya 5 hari kerja sudah bisa diambil biar tidak salah persepsi nanti. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui untuk menambah keberkahan pada acara kita pada siang hari ini. Acara akan ditutup oleh dan akan dibacakan doa oleh Bapak Haji Nasirin SP
SPT TPD kepada beliau untuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara sudah selesai dari kami pembawa acara. Apabila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.